Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya M. Syafan Alhamdi dengan NIM 12501101079. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas matematika diskrit yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Jasril pada saya, yang dimana di sini yang memberikan saya untuk membuat tugas video yang berisi 7 soal yang harus dijawab. Baik, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Soal pertama di sini adalah periksalah kesahihan atau validasi argumen di bawah ini dengan bantuan tabel kebenaran. Anda tidak boleh mengikuti UAS jika kehadiran Anda kurang dari 80%. Jika Anda boleh mengikuti UAS, Anda sudah lulus mata kuliah ini. Tetapi kehadiran Anda kurang 80%. Oleh karena itu, Anda belum lulus mata kuliah ini. Lanjut ke jawaban saya. Yang dimana di sini saya sudah membuat tabel kebenaran yang mana P1 atau Anda boleh mengikuti UAS jika sudah lulus mata kuliah ini, itu berada di sini. Dan P2-nya jika Anda boleh mengikuti UAS, tentu Anda sudah lulus mata kuliah ini. Nah, P2-nya ada di sini. Nah, jadi pertama kita tentukan kalimatnya terlebih dahulu, yang dimana P adalah kehadiran Anda kurang 80%, Q Anda boleh mengikuti UAS, dan R Anda lulus mata kuliah ini. Nah, bukti kesahihan dari kalimat tersebut adalah di bagian P1 dan P2, yang dimana P sama dengan negasi Q dan P2 adalah Q sama dengan R. Bentuk kesahihannya adalah barisan ke-4 dan ke-5-nya, mereka berdua ini sama, yaitu nilainya true. Ini adalah bentuk kesahihan dari kalimat argumentasi tersebut. Jadi argumentasi tersebut adalah argumentasi yang valid. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Hitunglah banyak bilangan bulat di antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 maupun 7. Baik, langsung saja masuk ke jawaban saya. Yang pertama, langkah pertama adalah hitung yang habis dibagi 3. 3 dibagi 100 sama dengan 100. Jadi bilangan yang habis dibagi 3 ada 100 bilangan. Kemudian langkah kedua adalah hitung dari 100 kurangi yang habis dibagi 3 dan 5. Yang dimana 3 dan 5 ini adalah 15. Jadi 300 dibagi 15 sama dengan 20. Jadi bilangan yang habis dibagi 15 adalah 20 bilangan. Kemudian langkah ketiga, kurangi yang habis dibagi 3 dan 7. 100 itu dikurangi yang habis dibagi 3 dan 7, yang dimana 3 dan 7 ini adalah 21. Jadi 300 dikurang 21 sama dengan 14 bilangan. Kemudian yang keempat adalah tambahkan kembali yang habis dibagi 3, 5, dan 7, yaitu dibagi 105. Dari 300 dibagi 105, yang habis dibagi 105 ada 2 bilangan. Jadi hasil akhirnya adalah 100 dikurang 20 dikurang 14 ditambah 2, yang dimana hasilnya adalah 68. Itu untuk jawaban yang kedua. Dan di sini saya membuat link bulatan sesuai dengan arahan Bapak dosen, yang dimana di sini ada A, B, dan C. Ini adalah nilai A, yaitu nilai yang habis dibagi 3. Ini ada nilai habis dibagi 5. Ini adalah nilai yang habis dibagi 7.
Dan ini yang bergabung adalah yang bagian ini yang habis dibagi 3 dan 5, yang ini yang habis dibagi 3, 5, dan 7, ini yang habis dibagi 3 dan 7, dan ini yang habis dibagi 5 dan 7. Baik, lanjut ke soal yang ketiga. Diberikan fungsi f, g, dan h yang masing-masing memetakan dari a ke a titik a sama dengan 1, 2, 3, 4. Fungsi f sama dengan dalam kurung 1,2, 1, 2 dalam kurung 2,1 dalam kurung 3,1 dalam kurung 4,4. Kemudian fungsi g sama dengan dalam kurung 1,2, dalam kurung 2,4, dalam kurung 3,1, dalam kurung 4,3. Fungsi h sama dengan dalam kurung 1,1 dalam kurung 2,3, dalam kurung 3,1, dalam kurung 4,3. Nah, tentukan fungsi komposisi f, o, g, o, h. Nah, yang pertama di sini adalah diketahui a sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dan fungsi f sama dengan 1,2, 3,1, 2,1, 3,1, dan 4,4. Fungsi g adalah 1,2, 2,4, 3,1, dan 4,3. Fungsi h 1,1, 2,3, 3,1, dan 4,3. Yang ditanya adalah komposisi f, o, g, o, h. Maka jawabannya f, o, g, o, h dalam kurung x sama dengan f dalam kurung o, g dalam kurung h dalam kurung x. Nah, jadi di sini kita akan menghitung setiap x-nya. Untuk x sama dengan 1, h x adalah sama dengan h1 sama dengan 1, g1 sama dengan 2, f2 sama dengan 1. Untuk x sama dengan 2 adalah di sini yang dihitung adalah di bagian bawahnya. Untuk x sama dengan 2, h dalam kurung 2 sama dengan 3, h dalam kurung g dalam kurung 3 sama dengan 1, dan f dalam kurung 1 sama dengan 2. Untuk x sama dengan 3, h dalam kurung 3 sama dengan 1, g dalam kurung 1 sama dengan 2, f dalam kurung 2 sama dengan 1. Untuk x sama dengan 4, h dalam kurung 4 sama dengan 3, g dalam kurung 3 sama dengan 1, f dalam kurung 1 sama dengan 3. Jadi hasil of f, o, g, o, h adalah dalam kurung 1,1, 2,2, dalam kurung 3,1, dan dalam kurung 4,2. Alasannya adalah karena komposisi dilakukan dari kanan ke kiri. Lanjut ke soal yang nomor 4. Di antara 100 mahasiswa, 32 orang mempelajari matematika, 20 orang basis data, dan 45 mempelajari Daspro. 15 orang mempelajari matematika dan Daspro, 7 orang mempelajari matematika dan basis data, 10 orang basis data dan Daspro, 3 dan 30 orang tidak mempelajari satupun mata kuliah tersebut. Soalnya adalah hitunglah banyak mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut, dan yang B adalah hitunglah banyaknya mahasiswa yang mempelajari hanya satu dari ketiganya. Kembali ke jawaban saya. Yang pertama kita ketahui yaitu total mahasiswa ada 100 orang, yang mempelajari matematika ada 32 orang, yang mempelajari basis data 20 orang, Daspro 45 orang, matematika dan Daspro 15 orang,
matematika dan basis data 7 orang, basis data dan Daspro 7 orang, dan total yang tidak ketiganya sama dengan 30 orang. Baik, untuk jawaban pertama yaitu kita cari M atau B atau D, yang dimana M di sini adalah matematika, B ini adalah basis data, dan D ini adalah dan D ini adalah total Daspro. N ini adalah 100. Nah, jadi di sini 100 dikurang 30 sama dengan 70. Kemudian lanjut lagi di bawah, NM ditambah NB ditambah ND dikurang N dalam kurung M dan B dikurang N M dan D dikurang N B dan D dan ditambah N M dan B dan D, dan subtotalnya adalah 70. Sama dengan 70 ini adalah hasil dari total mahasiswa dikurang dari yang tidak mempelajari mata kuliah sama sekali. Jadi 70 sama dengan 32 ditambah 20 tambah 45 kurang 7 kurang 15 kurang 10 ditambah yang kita cari tadi di sini adalah yang mempelajari ketiganya, yaitu M dan B dan D. 70 sama dengan 9, hasilnya 70 sama dengan 97 dikurang 32 ditambah M dan B dan D. Kemudian hasil di bawahnya lagi 70 sama dengan 65 ditambah N M dan B dan D. Kemudian kita pindah ruaskan, yang dimana yang awalnya di sini tanda tambah menjadi tanda kurang, jadi 70 dikurang 65, hasilnya adalah 5. Nah, ini adalah hasil yang A, hitung banyak siswa yang pelajari ketiga mata kuliah tersebut. Selanjutnya kita adalah hitung banyak mahasiswa yang mempelajari hanya satu dari ketiganya. Baik, yang pertama di sini yang mempelajari hanya matematika dan basis data atau tidak D adalah 7 dikurang 5, yaitu 2. Kemudian yang hanya mempelajari matematika dan Daspro atau tidak basis data sama dengan 15 kurang 5, yaitu 10. Nah, dan yang hanya mempelajari basis data dan Daspro tidak matematika sama dengan 10 dikurang 5, yaitu 5. Jadi mahasiswa yang hanya mempelajari matematika adalah 32 dikurang 2 dikurang 5 dikurang 2 dikurang 10 dikurang 5 sama dengan 15. Yang mempelajari basis data, yang hanya mempelajari basis data adalah 20 dikurang 2 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 8 orang. Nah, dan yang hanya mempelajari Daspro adalah 45 dikurang 10 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 25 orang. Jadi total mahasiswa yang hanya mempelajari satu matkul adalah 48 mahasiswa. Lanjut ke soal yang nomor 5. Di sini kita diberikan sebuah matriks yang dimana kita ditugaskan untuk menentukan apakah matriks ini refleksi, setangkup, tolak setangkup, dan transitif. Yang pertama, apakah matriks ini refleksi? Jawaban saya di sini adalah refleksi karena semua elemen diagonal utamanya adalah 1. Di sini kita lihat kebenarannya, yaitu diagonal utamanya adalah 1. Kemudian setangkup, apakah matriks ini setangkup? Jawaban saya adalah tidak, karena baris 1 kolom 2 dan baris 2 kolom 1 tidak sama. Mari kita lihat baris 1 kolom 2 dan baris 2 kolom 1, baris 1 kolom 2 dan baris 2 kolom 1 itu tidak sama angkanya. Yang ketiga adalah tidak setangkup. Dan jawaban saya ya, ini tidak setangkup atau tidak antisimetris karena tidak ada pasangan dua arah selain diagonal. Selanjutnya
Yang D itu transitif. Apakah ini transitif? Tidak, karena baris 1 kolom 4 nilainya adalah 0. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Tentukan klosur menghantar dari relasi 2,1 dalam kurung 2,3 dalam kurung 3,1 dalam kurung 3,4 dalam kurung 4,1 dalam kurung 4,3 pada himpunan 1, 2, 3, dan 4. Baik, kita lihat jawaban saya. Pertama, diketahui R sama dengan 2,1, 2,2, 3,1, 3,4, 4,1, 4,3. Dan A adalah 1, 2, 3,4. Pertama kita ubah ke dalam bentuk matriks, yang mana ini adalah matriksnya. Lalu kita cek apakah ini transif. Nah, untuk transif ada yang harus kita tambahkan, karena ditambahkan tersebut karena memang angka tersebut dibutuhkan ya. Dan yang ditambahkan adalah M2,4 dan M3,3. M2,4 dari 2,3 dan M3,4. Kemudian M3,3 itu tambahan dari 3,4 dan 4,3. Nah, maka hasil akhirnya adalah R sama dengan 2,1 dalam kurung 2,3, dalam kurung 2,4, dalam kurung 3,1, dalam kurung 3,3, dalam kurung 3,4, dalam kurung 4,1, dalam kurung 4,3, dan dalam kurung 4,4. Lanjut ke soal yang nomor 7. Diberikan kurva suhu seperti di bawah. Tentukan fungsi keanggotaan masing-masingnya, dingin, normal, dan panas jika suhu 2,5. Tentukan nilai dari fungsi keanggotaan tersebut. Baik, lanjut ke jawaban saya. Nah, di sini seperti yang ada pada gambar, dari 20 sampai 28 itu kategori dingin, 25 sampai 35 itu normal, dan 33 sampai 40 itu panas. Kemudian sini kita masuk ke rumus dingin, yang dimana 1 X itu X nya lebih kecil dari 20. Kemudian 28 kurang X per 8, 20 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 28. Jadi titik akhirnya adalah X lebih besar daripada 28. Kemudian panas adalah 0, X tidak kecil sama dengan 33, kemudian X kurang 33 per 7 adalah 3, lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada sama dengan 35. Jadi 1X sama dengan 40. Kemudian untuk suhu normal 0,X lebih kecil daripada 0,5. X kurang 25 dikurang 30 per 30 kurang 25 itu X 25 lebih kecil dari X lebih kecil dari sama dengan 28. Kemudian lanjut bawahnya 35 kurang X per 5 adalah 30 lebih kecil dari X lebih kecil dari sama dengan 35. Jadi titik akhirnya adalah X lebih besar daripada 35. Nah, kemudian di sini kita ditugaskan untuk menghitung nilai dari 2,5. Suhu dingin dari ini dinilai X sama dengan 25,5 adalah 28 dikurang 25,5 per 8 sama dengan 2,5 per 8 sama dengan 0,3125 sama dengan 31,25% derajat. Lanjut, suhu normal dari nilai 25 adalah
25,5 dikurang 25 per 5 dibagi sama dengan 0,5 per 5 sama dengan 0,1, yaitu 10%. Kemudian panas adalah 0. Jadi kesimpulannya, dingin itu ada di suhu 31,25 dan 25% jadi 31,25% jadi 10%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.